Pasca mengaku bangkrut dan jatuh miskin, Ressa Herlambang malah dituduh menebar kebohongan publik dan juga melakukan penipuan. Musisi, penyanyi, dan pemilik manajemen artis itu diserang oleh mantan manajer, rekan bisnis, bahkan sahabat dan tetangganya sendiri. Ressa dituding menjual kesedihan agar tidak ditagih utang oleh rekan sesama artis dan juga para debt collector. Lantas, bagaimana Ressa menyikapi semua tudingan miring itu? Benarkah setelah dituding mengeksploitasi Aliando hingga mantan aktor idola remaja itu mengalami gangguan mental ekstrim yang disebut obsessive compulsive disorder atau OCD? Manajemen artis milik Ressa banyak ditinggalkan oleh talent artisnya. Terbiasa hidup di rumah mewah, seperti apa kondisi rumah kontrakan Ressa? Dan benarkah saat terpuruk, Ressa sempat meminta bantuan pada Nia Ramadhani, mantan kekasihnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan di balik kehidupan glamor yang dulu diperlihatkan Ressa Herlambang. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Sosok musisi dan penyanyi Ressa Herlambang kembali menjadi perbincangan. Bukan karena merilis single baru yang mencetak viral dalam semalam, tapi karena mengaku bangkrut dalam semalam. Dalam podcast sejumlah YouTuber, penyanyi R&B yang sempat dijuluki Justin Timberlake Indonesia itu menyebut awal kebangkrutannya terjadi tahun 2010 saat ayahnya jatuh sakit yang diduga karena serangan mistis. Aku cuma cerita kehidupan aku kok. Kan aku bilang, sudah terlalu banyak orang di luar sana yang baik membantu aku. Banyak orang dan I can mention that one by one. Jadi buat aku, kalaupun misalnya ada pro dan kontra dalam menghadapi ini ya biasa aja. Kan aku tidak bisa menuntut orang untuk suka sama aku. Mas Ressa katanya keluarganya jatuh itu kan karena katanya dikirimin orang kan. Jadi gini, aku takut kena efek santetnya gitu loh. Jadi gini, 2010 tepatnya itu kekirim bola api ya. Bola api tuh yang lihat kembaranku. Oke. Yang lihat kembaranku, supir sama penjaga di rumah, 3 orang. Oke. Kata dia tuh kayak kayak cahaya aja gitu. Cahaya dia datang, ini menurut cerita dia ya. Aku nggak ngalamin yang bola api. Terus bola api tuh katanya kayak cahaya, lama-lama deket terus muter aja kayak bola ke samping kolam renang, dek kolam renang. Jadi intinya mungkin pada saat waktu itu para kiai itu cerita ini mau menghancurkan bisnis. Gitu. Tapi kita secara keselamatan semua everything oke. Aku survive, kakakku oke, papaku oke, mamaku kemarin meninggal juga karena sakit kanker. Cuman mungkin tujuannya adalah mau membuat aku pindah dunia ini. Demi menyembuhkan sang ayah, Ressa terpaksa menjual rumah megah dan mobil mewah milik keluarganya, plus menguras tabungan yang dikumpulkan dari hasil jeripayahnya di industri hiburan. Habis semuanya habis banget. Terus cuman gue memang nggak bisa ngebayangin sih. Iya pasti yang tadinya lu semuanya nggak tahu udah ada yang ngurusin semua serba ada, tahu-tahu realize lu kayak ngimpi dong ya. Ada yang bilang bahwa Ressa ini menjual kesedihan, muter-muter menjual kesedihan keluarga, right? Jadi cerita kamu memang jatuh miskin dari seorang anak sultan itu apa adanya? Iya. Ketika Ressa menceritakan ini, Ressa pindah ke Pamulang, di Benda Barat, Ressa tinggal di Jija Sumantri, para Hayu yang nolong Ressa, terus Ressa pindah ke BSD. Kan di sana daerahnya mah jelas. Ayah tetangganya. Iya, bisa ditanyain ya. Jija Sumantri bener. Iya. Aku telepon. Lo tinggal di rumah Sumantri? Sumantri setahun. Iya. Aku pindah ke rumah petakan lah disebutnya gitu ya. Dengan keadaan yang buat Ressa sangat luar biasa pelik lah. Mungkin banyak juga di luar sana yang banyak kok orang yang tinggal di rumah petakan oke aja. Tapi buat Ressa bukan itu poinnya, tapi Ressa biasa maapunten hidup di kasur puluhan juta, enakan, mobil apa segala macam, iya kan? Tiba-tiba tidur
Dia pun tetap pakai kasur gitu ya, kasur lipat gitu. Itu badan teh rasanya mau nempel aja sebulan itu gimana ya, nggak bisa dibayangin. Kumaha tuh, terus terutama maafnya ke kamar mandi. Sama. Gue tuh kalau setiap ke rumah orang tuh pasti kamar mandi. Iya kan, nggak harus bagus tapi minimal bersih. Cuman kan pada saat itu aku nggak bisa memilih. Reza Herlambang ketika cerita kebangkrutannya buat saya tidak benar-benar menyatakan bahwa dia sedih ketika bangkrut segala macam. Dia masih tarikan garisnya itu masih tarikan orang tersenyum sebetulnya. Jadi ini pertanyaannya adalah bangkrutnya itu seperti apa? Apakah benar-benar bangkrut atau bangkrut yang kemudian dia manfaatkan untuk kemudian menarik simpati orang? Karena kontradiktif sekali. Tanda petik cerita kesedihan yang disampaikan dengan ekspresi yang ditampilkan itu nggak sinkron. Analisa pakar mikroekspresi senada dengan penilaian netizen dan sejumlah penyanyi pendatang baru yang gagal diorbitkan Reza. Tak ayal kemunculan mendadak Reza dianggap menjual kesedihan untuk meraih simpati publik. Plus, mendapatkan belas kasihan dari rekan-rekan artis yang masih berjaya. Bahkan sejumlah penyanyi pendatang baru yang merasa ditipu Reza, seperti Kiki Kanu, Iva Dewi, dan Cleopatra, menuding Reza menyeting drama kebangkrutan untuk menghindari utang dan kejaran debt collector. Kan hidup itu nggak bisa lepas dari pro dan kontra. Ada orang suka, ada orang nggak suka. Buat aku nggak mau menanggapi terlalu jauh, karena buat aku setiap orang punya hak suara yang sama. Dan setiap orang boleh berbicara dalam konteks yang buat mereka tahu. Bahwa dia menyembunyikan banyak hal, ya bohong atau tidak kita nggak tahu loh posisinya. Apa mungkin dia benar-benar bangkrut segala macam, tapi apakah dia kemudian merasa sedih ketika cerita? Enggak. Lebih tepatnya kayak ada orang senang begitu bercerita dan jadi pusat perhatian gitu. Masa iya sih Reza yang selama ini diam-diam aja, dia seorang sultan, kasarannya begitu ya, Nia Ramadhani aja pernah dipacarin misalkan. Dan saya tahu persis kalau kemana-mana Reza itu suka disewain pesawat pada saat itu sama ibunya, kayak gitu. Kalau show tiketnya cuma 2, yang muda mau berangkat 20, dibeliin tuh tiketnya semuanya, misalkan kayak gitu. Nah, orang tuh nggak berpikir secara baju-bajunya dia kalau pergi juga kan emang pada dasarnya dia udah fashionable, sehingga dipakai apa aja juga dia pun bagus gitu. Jadi nggak ada settingan. Nah, ini mungkin orang-orang yang barisan sakit hati ini yang tiba-tiba jadi muncul kayak gitu. Mengapa Reza mendadak getol muncul di podcast juga menggelitik pertanyaan netizen. Pasalnya tidak ada single baru yang dirilisnya. Usut punya usut, ternyata sejak Januari lalu, Reza sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Cleopatra ke Polres Jakarta Utara. Cleopatra yang membeli lagu Reza sebesar 50 juta plus membelikan handphone premium kepada musisi berkepala plontos itu dibuat geram karena Reza sesumbar tidak takut diadukan ke polisi meski telah melanggar perjanjian pembayaran utang. Jadi saya waktu itu karena baru rilis single baru yang saya beli dari ponakannya Mas Anang, saya pikir saya coba lagi suruh si Reza lah tulis. Dan akhirnya dia setuju, kita tukeran kontak lewat manajernya gitu. Habis itu saya ketemu lagi sama dia di kafe. Nah di Hard Rock itu kita ada dealing harga ya. Jadi untuk satu lagu itu Reza matok saya 50 juta. Itu udah jadi semua dan saya okein. Nah setelah dari Hard Rock itu berapa hari kemudian saya transfer nominal 50 juta. Akhirnya dia agak mulai menghindar, alasannya sakit, surat kontrak pun nggak ada sampai saat ini. Yang saya permasalahkan di sini benar-benar uang pekerjaan sama uang iPhone 13 Pro. Dia waktu itu bilang handphonenya rusak, nggak bisa dipakai untuk kerja. Jadi sama dia saya minta ditalangin dulu untuk beli iPhone. Ketika saya beliin ternyata nggak ada juga pengembaliannya sampai sekarang. Tahun saya pengiriman transfer uang buat lagu itu ke dia di bulan Januari 2022 gitu. Pembelian iPhone sekitar Maret April ya. Saya sebelum melaporkan dia ke polisi di bulan Juni atau Juli itu
saya sudah pernah mediasi sama dia dan dia juga sudah pernah tanda tangan surat pengembalian uang sama saya. Cuma dia nggak pernah memenuhi, malahan dia nantangin minta di LP. Jadi saya sebagai manusia, dia minta uang, dia minta bantu, saya beri. Masa dia minta LP-in saya nggak kasih? Saya nggak takut, katanya kayak gitu. Laporin aja sana ke kantor polisi dan saya nggak akan pernah mau damai. Saya bilang oke, kalau begitu. Saya lapor ke polisi, semua bukti dan saksi komplit. Ya, akhirnya laporan saya kan diterima dan berjalan sampai sekarang. Dan dari kepolisian juga udah ngasih surat jemput paksa ya untuk Resa, udah keluar. Cuma mungkin masih proses berjalan ya. Si Resanya ngumpet-ngumpet, mungkin polisi juga agak sulit mungkin untuk nangkep dia. Katanya sih hari ini dijemput paksa, gua nggak tahu. Kerugiannya dia 150 juta. Katanya hari ini dia dijemput paksa karena udah laporan 2 kali. Gua mah nggak ikutan di situ. Ya, tidak cuma Cleopatra yang merupakan talent artis baru Resa. Kepada sejumlah sahabat, rekan bisnis, tetangga, bahkan mantan manajernya, Resa memanfaatkan kondisi memprihatinkan ibundanya yang menderita kanker untuk mendapatkan belas kasihan yang ujung-ujungnya demi cuan. Siapa nyana? Resa yang pernah membuat video klip termahal di Indonesia sampai nyaris kelaparan lantaran tidak mampu membeli nasi bungkus. Justru yang saya dapat itu ya tiap hari dia mengeluh lah tentang ibunya, biaya pengobatan, tentang hidup yang sampai nggak bisa makan. Saya gojekin makanan ke rumahnya dan lain-lain. Cuma hal itu saya nggak mau bahas lah ya Mbak. Saya kesel gini, lu pura-pura soleh segala macem. Dan yang saya lebih sakit hati dan murka itu yaitu gara-gara lu 17 juta, lu nipu gua buat mamah. Lu kalau nipu buat apa gua nggak peduli deh. Ini mamahnya lagi koma, lagi sakit cancer, lu bisa nipu orang-orang. Gue deh, gue udah ngilang 2 tahun, lu ketemu gue sekali, lu langsung minta karena buat mamahnya gue kasih. Tiba-tiba lu dengan waktu yang bersamaan, lu bisa beliin handphone orang, lu bisa kasih duit orang. Itu gue yang murkanya banget dan gue gak ridho dunia akhirat itu. Jadi akhirnya gue tidak mengikhlaskan yang hampir 1 M ini. Saya mengesampingkan semua pekerjaan yang dari awal seharusnya dia kerjakan itu. Dengan ngelihat dia ngomong sama saya, please tolong bantu saya Cleo. Karena saya mau sukses lagi, saya mesti sukses lagi untuk keluarga saya, untuk mamah terutama. Ya saya sebagai manusia pasti saya mau bantu ya mas ya. Tapi setelah banyak yang saya bantu, akhirnya ketahuan ketika dia minta untuk check up ibunya. Invoice yang dikirim ke saya itu invoice tahun 2020. Which is itu invoice 2 tahun yang lalu. Di situ saya negor dia. Saya bilang, Kak ini invoice 2 tahun yang lalu. Kenapa dikirimin sekarang? Dia bilang, oh nggak salah kirim. Kenapa kamu nggak percaya? Dari situ saya udah mulai agak ambil sikap ya sama dia. Saya sebenarnya bukan masalah tanggung jawab. Saya cuma mengejar uang. Kan orang gini, lu yang hampir 1 M aja diiklasin. Lu kenapa yang 17 juta lu tagih? Karena saya merasa ditipu total setelah saya menghilang dari keluarganya dia. Dan dia menipu saya itu duit buat berobat mamahnya. Tapi sama dia dipakai poya-poya untuk beliin orang iPhone lagi untuk transfer ke orang lagi. Ya kalau aku mau jawab versi aku nanti salah. Jadi aku cuma bisa bilang bahwa intinya aku sayang sama mereka, mereka sayang sama aku. Yuk kita maju sama-sama, kita berkarya sama-sama. Jika fakta itu bukan rekayasa untuk menjatuhkan Resa, sungguh ironis. Resa yang dulu hidup bergelimang harta dan popularitas, bahkan punya manajemen artis, pernah hidup melarat hingga tak mampu menafkahi sang bunda yang saat itu tengah sakit-sakitan. Di awal kebangkrutan, mereka seolah menolak menjadi orang miskin baru dengan memaksakan diri mengontrak rumah seharga 200 juta per tahun. Ketika tidak mampu membayar kontrakan, Resa meminta bantuan pada Kiki Kano, talent artisnya. Resa itu tidak mengakui bahwa dirinya itu jatuh miskin, tidak mau ya kayak gitu, sehingga dia menutup dirinya dengan gali lubang tutup lubang. Nah sekarang kalau lubangnya banyak, kalau ditutupnya cuma 1, misalkan anggaplah Resa nyanyi dengan honor misalkan ya 30 juta, ini contoh aja 30 juta, utangnya 100 juta misalkan contohnya ke A, ke B, ke C.
Otomatis yang untuk kesininya di sahur ininya enggak, otomatis gali lubang di sini lagi, kayak gitu-gitu. Nah, karena kan memang kondisinya sangat luar biasa terpuruk kalau aku bilang. Saya nggak tahu, kan saya selalu bilang. Cuman namanya ibunya kan janganlah Ki, jangan diramein. Ki begitu. Ya sekarang gini, jangankan duit gue sendiri, duit penyanyi ini aja gue tutup. Karena apa? Gue bilang, oh iya ntar kalau Resanya di penjara, lagu gue nggak naik nih. Gue udah dong, nggak bisa dong. Nah itu terus gue ngeliat mamanya juga gitu. Dia tahu, keluarganya tahu. Gue selalu cerita, yang nipunya, yang mintanya, yang minjemnya, gue bilang. Ya sekarang gini deh, yang paling gampang itu mobil digadein sama orang partai. Gue kan atas semua yang gue keluar itu atas persetujuan keluarganya, terutama mamahnya. Udah gue tebus, tiba-tiba tahu ada di gue, mati nyuruh orang, paling nggak dia ngomong dulu, Ki, lu kan udah bayarin, gue minta tolong deh, nanti ini mobil mau dikasih daripada gue di Uber kredit apa segala macam. Tiba-tiba aja datang debt collector ke rumah gue, suruh ngambil gue, dibikin malu. Suruh mobil dari mana mas? 5 mobil saya dia pinjem. 5 mobil saya dia pinjem. Showroom dari mana? Nih, ini belum lama. Kalau dia punya showroom, dia kan nyewa nih. Kalau pakai mobil saya pinjem, saya tarik lagi. Dia nyewa nih, saya kenalin sama temen saya rental. Belum lama nih, baru sebulan. Udah lama, nipu lagi, digadein sana, digadein sini, di Uber. Si teman saya ini merasa dia kenalin saya. Siapa yang bayarin? Baby Romeo yang bayarin di Hotel Santika. Ada fotonya. Ini Mas Baby yang bayarin cash. Terlihat sangat marah sih. Jadi ada tarikan kencang setiap kali cerita gitu, ada kerutan, tarikan sebelah sini di atas bibir atas bawah gitu. Itu buat saya adalah orang yang sedang benar-benar ngasih tahu apa yang pernah dia lakukan dan merasa dihianati, sehingga semarah itu pada Reza Herlambang. Ya, karena bisa jadi dia bantu karena for the sake of friendship gitu ya, persahabatan, dibantu. Dan tiba-tiba kemudian ngerasa kok lu udah dibantu kok malah nusuk kayak gitu sih. Kiki percaya bahwa Reza membohongi dia, ya dari ekspresi wajahnya. Tapi apakah benar Reza membohongi dia apa enggak, kita nggak tahu. Tapi Kiki percaya bahwa Reza membohongi dia, dan ekspresinya dia sangat lugas dan tegas. Ketika tim Star Pro menyambangi rumah kontrakan Reza di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, rumah itu sudah kosong ditinggalkan oleh Herman, ayah Reza. Kabarnya saat ini ayah Reza mengungsi ke Bandung karena tidak tahan menghadapi debt collector yang datang mencari Reza. Pindah, udah lama pindahnya. Berarti situ kosong? Kosong. Tapi masih milik dia? Bukan milik dia. Ngontrak di sini mas. Oh ngontrak. Iya betul. Bang, Aku Pak Herman. Pemiliknya Pak Herman namanya? Bapaknya Pak Herman. Oh Pak Herman. Jadi Pak Herman itu bapaknya ngontrak di sini. Oke. Nah, udah ngontrak di sini. Herlambang mah jarang di sini dia mah. Iya. Orang kemarin, cuman bapaknya aja. Kadang-kadang aja dia kemarin. Aldi, kadang-kadang kemarin enggak tahu di mana rumah dia. Oh. Karena semuanya pindah. Nah. Ya mungkin Pak Rezanya juga ngajak pindah entah kemana Pak Rezanya. Selamat siang Mbak. Mbak permisi. Aku mau nanya dong. Kalau apartemen Breeze Tower GF lantai 17. 17 apa? Cuma dapetnya ini aja. Ini masih unitnya Reza Herlambang nggak ya? Iya betul. Masih ya? Dan beliau masih tinggal di sini? Masih. Aku bicara semoga juga izin tidak dipotong-potong atau ditambah-tambahin atau dipeleset beritanya, karena buat aku tidak mau membuat netizen juga semakin bingung, semakin dipusingkan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi aku percaya teman-teman media sayang sama aku juga sayang sama teman-teman media. Mudah-mudahan kita bisa maju sama-sama. Sempat tersiar kabar ayah Reza meninggal karena serangan magis. Namun Herman yang pernah memiliki perusahaan event organizer besar bisa selamat dari masa kritis. Hanya saja pernyataan Reza terkait penyakit aneh yang diderita ayahnya dulu menjulangkan tanda tanya di benak netizen. Mungkinkah penyakit aneh dan kebangkrutan keluarga Reza karena serangan magis dari orang yang tidak suka pada kesuksesan mereka? Kalau saya bilang Reza Herlambang itu betul keluarganya bangkrut, tapi tidak disebabkan oleh adanya kiriman guna-guna atau mistis. Itu murni karena memang
sudah harus waktunya gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan guna-guna bisnis gitu-gitu enggak. Justru gini, Resa ini punya dukun waktu itu. Jadi awal-awal gue makanya ngurusin keluarganya gini, Resa ini kan punya dukun sama manajernya nih. Ini lucu ceritanya, ini punya dukun, kata dukun itu si Resa nggak boleh nginjek rumahnya, keluarganya, kalau nggak lu hidup lu nggak bakal naik nih karir lo. Kan gue aneh, kok gue bilang kok lu aneh dukun lu, gue bilang kok nggak boleh nginjek. Aku ngomong nih manajernya, Mbak, Mom, aku manggil manajernya Mom, ini kok nggak bener nih kayak gini. Aku bilang sama mamahnya, Mah kok bisa gitu? Iya, kata dukunnya nggak boleh nginjek rumah mama, kok aneh. Dan yang lebih gila lagi, dia sama manajernya sama si Tini tuh datang ke dukun ngasih foto gua nggak ngerti gua mau didukunin tuh gimana, ngasih foto gua. Saya ngelihat auranya itu sangat kacau sekali ya, karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh beliau. Terus ada konflik juga di keadaan keluarganya, di rumah tangganya, terus di hubungan internal ya pertemanannya. Jadi auranya yang saya lihat itu lagi kacau. Dalam pernyataannya di sejumlah podcast, Resa terkesan hanya menyebut keluarganya bangkrut dalam semalam pada tahun 2010. Namun tidak menguraikan bagaimana mereka bangkit selama 2010 hingga 2023. Apakah ada fakta yang berusaha disembunyikan Resa agar publik dan netizen hanya tahu soal penderitaannya saja? Gue karena kasihan sama mamahnya gitu, gue ngelihat gini, gue juga seorang anak, mamanya ini mulia banget pengen naikin Resa lagi, tapi emang si Resa yang gitu loh. Emang dia bilang gini di podcastnya Denny, di Mas Anang segala macem, gue terpuruk 3 tahun dia kayaknya doang. Ini menurut cerita mamahnya, bukan cerita dari dia. Dia bukan kaya dari kecil, dia jatuh itu 2010 dia jatuh, tapi dia tidak menceritakan dari 2012 sampai 2022 dia nggak cerita udah dapat berapa miliar. Dari gue aja udah hampir 1,5 M, hampir 1 M. Itu yang gue buat dia sendiri, gue tidak bicara keluarga. Mau berapa ratus juta pun buat keluarganya tidak gue hitung. Ini khusus buat dia pribadinya sendiri. Belum dari katanya dapat proyek film dari Mas Hanung 300 juta, gue tahu banget itu. Belum dia dari penyanyi, berapa penyanyi, satu orang 150 juta udah berapa M. Sekarang coba, apa itu yang namanya terpuruk? Udah bangkit dia sebenarnya, tapi duitnya dipakai hura-hura. Dipakai hura-hura sama dia, dipakai beliin orang ini, show off segala macem. Ya. Jadi membongkar aib-aib yang atau mungkin. Ya kalau aku menyikapinya bahwa itu semua adalah perjalanan ya. Balik lagi bahwa pro kontra itu tidak bisa dihindari. Yang jelas aku ingin berkarya, aku ingin mengangkat derajat keluargaku, dan aku sayang sama semuanya. Aku tidak pernah merasa tersudutkan atau dihina atau di apapun, nggak ada. Aku masih biasa aja, dan biar waktu lah yang menjawab. Aku yakin semuanya pasti berada di tempat yang tepat, dan apapun yang sudah terjadi sekarang itu juga pasti dari petunjuknya Allah dan kun fayakunnya Allah. Maksudnya ketika ada berita ini atau ada kontra ini, ada pro ini, berarti kan itu atas izin Allah. Jadi aku sekarang jalanin aja. Benar, Resa nampak tenang dan bijak menyikapi tudingan miring yang diarahkan padanya. Ia tidak mau membahas kasus penipuan, enggan membicarakan gejolak yang terjadi dalam manajemen artisnya. Mungkinkah jatuh bangun karir dan kehidupan pribadinya membuat Resa lebih dewasa dalam menyikapi cobaan? Atau ia tidak mau memperkeruh suasana dengan meladeni hujatan netizen dan para seterunya? Masih banyak hal-hal yang tidak dia ceritakan tentang Reza, karena saya yakin ada hal-hal di antara mereka berdua aja yang mungkin memang bukan konsumsi publik gitu, yang memang ya privasi. Paling dibilang pansos, hubungan sesama jenis segala macam nggak apa-apa, tapi mereka ini yang lingkungannya kan yang tahu ya. Kecuali gue tidak ada angin, tidak ada apa, gue ngasih duit
Siapa yang pernah ngeliat gue jalan berdua Resa? Kalau nggak sama keluarga, sama manajernya. Di balik sikapnya yang terkesan santuy, benarkah Resa menggunakan kekuatan magis untuk melunakkan hati para seterunya? Benarkah pakar metafisika melihat energi negatif yang harus dibuang dari tubuh Resa?